menggerakkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menambah pada murid, kreatif merancang pembelajaran, agar potensi tingkatkan prestasi, lahirkan pelajar Pancasila. Berbagi untuk negeri kita menjaga. Tak acuh kepada teman dan guru. Tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan Pada kesempatan kali ini hari Sabtu tanggal 10 September 2022 kita bisa berkumpul dalam sebuah kegiatan yang bertajuk Aksi Nyata Calon Guru Penggerak di SMP Negeri 1 Pemulihan melalui kegiatan in-house training dalam tema penerapan budaya positif di sekolah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan mengikuti kegiatan aksi nyata calon guru penggerak dalam penyampaian berbagai tema terkait dengan penerapan budaya positif, yang insya Allah yang pertama terdapat narasumber Ibu Sri Yulianti SPD yang akan membawakan tema disiplin positif dan nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Narasumber yang kedua yaitu yang terhormat Ibu Yani Yuniawati SP dengan membawakan tema keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian yang ketiga yaitu narasumber yang terhormat Ibu Siti Aisyah SSI dengan tema restitusi 5 posisi kontrol, dan tema ke-6 yaitu restitusi dengan segitiga restitusi. Alhamdulillah, salawat dan salam juga kita curah-curah limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan tercurah limpah kepada junjungan kita dan juga kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada para tabi'in-tabi'innya dan juga para tabi'atnya. Mudah-mudahan juga sampai kepada kita selaku umatnya sehingga kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu dan Bapak yang kami hormati, dalam kesempatan kegiatan IHT bertajuk penerapan budaya positif di sekolah sekarang ini, izinkan saya membacakan susunan acara. Yang pertama yaitu penyampaian sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, dilanjutkan dengan pemaparan oleh narasumber yang terdiri atas narasumber pertama, kemudian narasumber kedua dan narasumber ketiga. Yang selanjutnya yaitu tanya jawab ataupun diskusi. Yang kelima adalah penutup. Ibu dan Bapak yang kami hormati, untuk kegiatan barangkali nanti disesuaikan dengan situasi dan kondisi, dapat berubah sewaktu-waktu. Untuk membuka acara ini, mari kita buka dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala SMP 1 Pemulihan. Kepada yang kami hormati Bapak Dr. Andes Nedi Hardiana, waktu dan tempat kami sediakan. Kepada beliau saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan puji kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmatnya, atas karunia-Nya kita masih bisa berkumpul bersama dalam rangka presentasi dari para narasumber calon guru penggerak sebagai bagian yang harus dilalui dalam proses menjadi guru penggerak. Salam dan salam semoga terus tercurah terlimpah juang kita Nabi besar Muhammad SAW kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, kepada seluruh alim ulama dan mudah-mudahan sahabatnya sampai kepada kita semua. Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu penggerak calon, Ibu-ibu calon penggerak yang saya hormati, dan Bapak Ibu guru sekalian yang hadir pada kesempatan ini.
Dalam kesempatan ini sekali lagi alhamdulillah kita bisa berkumpul bersama untuk mencari ilmu, untuk berbagi ilmu ya. Bagaimanapun juga ya kita harus mengakui bahwa ketika teman-teman kita menjadi calon guru penggerak, berarti teman-teman kita itu dibekali bahan-bahan atau materi-materi yang sekarang itu barangkali serba baru. Nah, saatnya kita sekarang bisa menyimak penjelasan atau presentasi dari teman-teman sekalian. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Sekali lagi ini membuktikan bahwa Ibu Bapak sekalian itu adalah guru yang open minded. Ya. Artinya kita akan selalu terbuka ya dengan perubahan, kita akan selalu terbuka dengan kemajuan zaman dan termasuk juga perubahan-perubahan ya secara teoritis maupun secara praktis dalam pelayanan proses pendidikan kita untuk bisa mengikuti zaman sekarang, untuk bisa mengikuti pola zaman sekarang, pola pendidikan, pola asuh zaman sekarang. Bapak Ibu sekalian, memang salah satu ciri guru itu yang barangkali beda dari yang lain, kita itu harus memiliki sifat yang visioner. Artinya kita harus bisa melihat ke depan, ya, memprediksi ke depan, karena bagaimanapun juga kita melakukan pekerjaan kita, melakukan tugas-tugas kita, itu akan terasa hasilnya itu ya 10 atau 20 tahun yang akan datang. Dengan demikian ketika kita bekerja sekarang itu sambil kita juga bisa meneropong ya, bisa melihat kira-kira 10-20 tahun yang akan datang bagaimana gitu. Jadi kita tidak bisa tetap tinggal dengan teori-teori lama ya, tidak bisa juga kita berputar dengan apa yang kita peroleh dalam proses pendidikan kita, tetapi kita mencari sesuatu yang baru. Nah, dalam proses mencari sesuatu yang baru itu tentunya ada proses mencari sendiri gitu kan ya. Dan sekarang kita diberi kesempatan ya, diberi kesempatan dalam proses kita mencari sesuatu yang baru itu mendengarkan atau menyimak dari para guru calon guru penggerak ini. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Persilakan kepada calon guru penggerak untuk bisa menyajikan dengan seluasanya ya, termasuk nanti kalau ada yang kurang jelas kita bisa diskusikan. Mudah-mudahan dengan adanya teman kita yang menjadi calon guru penggerak ini akan lebih mempercepat kemajuan layanan pendidikan di SMP 1 Pulihan, yang ujung-ujungnya kita bisa menciptakan anak-anak kita yang akan bermanfaat 10-20 tahun yang akan datang. Jadi pada kegiatan aksi nyata itu di modul 1.4 yang diminta itu kita mengimplementasikan konsep-konsep inti dalam budaya positif di lingkungan kelas. Nah, setelah kita mengimplementasikan, kemudian kita membagikan pemahaman kita kepada rekan-rekan dan bagaimana penerapannya gitu ya. Nah, ini di sini. Nah, pada modul 1.4 di sini tadi sudah dibahas tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal gitu ya. Jadi bahwa nilai kebajikan universal itu adalah nilai kebajikan yang diakui oleh seluruh agama, lintas budaya, lintas suku dan ras ya. Banyak sekali seperti tadi saling menghormati, kemudian tanggung jawab, percaya diri, itu semua agama dan semua ras mengakuinya. Kemudian teori motivasi itu sudah disampaikan ya, tadi ada 3 motivasi pada diri seseorang ketika dia berperilaku. Apa saja Bapak Ibu? Kesenangan. Satu, ingin mendapatkan Pengakuan. penghargaan, pengakuan gitu ya. Yang kedua karena Kesenangan. takut dihukum ya, takut dihukum. Dan yang ketiga motivasinya adalah karena nilai-nilai kebajikan yang ada pada diri seseorang. Itu keyakinan pada diri seseorang. Insya Allah mudah-mudahan Bapak Ibu hadir di sini karena motivasi yang awalnya mungkin beralih dari ke satu, kedua, dan akhirnya setelah menyimak materi di sini jadi keyakinan yang ketiga
mudah-mudahan motivasi yang ketiga. Kemudian yang berikutnya disampaikan oleh Rubiani tadi tentang keyakinan kelas, gitu ya. Jadi keyakinan kelas beda dengan peraturan. Keyakinan kelas itu berisi tentang nilai-nilai kebajikan. Tidak usah banyak untuk beberapa poin, tapi kalau peraturan kelas itu banyak biasanya dan dibuat oleh salah satu pihak. Tadi nantinya disosialisasikan gitu. Tapi kalau keyakinan kelas yang membuat dua belah pihak guru dan murid ya kesepakatan. Kemudian kebutuhan dasar manusia tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Yani bahwa kita ada berapa kebutuhan dasar? Ayo berapa tadi? Ada 5. Nah sekarang saya akan menyampaikan dua modul yang terakhir yaitu restitusi 5 posisi kontrol guru, kemudian dan segitiga restitusi. Di sini 5 posisi kontrol itu jadi tidak diharapkan di sekolah itu kan kita menanamkan budaya positif gitu ya. Nah budaya positif dibentuk dari apa? Dari lingkungan yang positif. Siapa yang membentuk lebih dulu? Berarti mulai dari guru, diri sendiri, kemudian siswa dilibatkan. Apakah hanya guru dengan siswa? Tidak. Semua warga sekolah terlibat berkolaborasi untuk membentuk budaya positif. Nah, di sini ada yang paling berperan, yaitu dari diri sendiri sebagai kita seorang pendidik adalah guru. Nah, bagaimana kita posisi mana sih yang paling tepat ketika kita akan menerapkan budaya positif di sini, gitu ya? Nah, itu akan dibahas. Kemudian yang terakhir adalah segitiga restitusi. Itu jadi nanti salah satu bentuk penerapan budaya positif di sekolah dan atau penegakan disiplin positif paling tepat diajukan adalah dengan restitusi, gitu ya. Nah ini saya akan berbagi dulu bagaimana proses pembentukan keyakinan kelas di kelas 9E, gitu ya. Jadi di sini saya jelaskan dulu tentang apa itu keyakinan kelas kepada anak-anak, bedanya dengan peraturan. Kemudian nanti di situ apa keyakinan yang akan kita fokuskan. Dari di sini kelas 9E hanya 2 saja, hormat dan bekerja, gitu ya. Jadi hanya 2, tidak usah banyak-banyak. Jadi kami akan saling menghormati satu sama lain dan akan menghormati barang milik sendiri dan barang milik orang lain. Di situ nanti akan muncul perilakunya akan sangat banyak, gitu ya. Kemudian yang kedua bekerja. Kami akan bekerja kemarin itu sesuai dengan apa yang diperintahkan dan apa yang ditugaskan. Ini nanti ada yang siswa yang menuliskan, gitu. Siswa sendiri yang menuliskannya. Kami dulu hanya sebagai fasilitator saja. Kemudian ini, jadi proses seperti ini. Ada yang mengajukan nanti setiap anak saya keyakinan kelasnya seperti apa. Nanti ada yang menulis di sini, gitu ya. Kemudian, nah ini hasil dari keyakinan kelasnya. Jadi nanti ini di sini ada yang ditulis kecil-kecil itu nanti paparan dari nah ini saya skip dulu. Nah ini aksi nyata yang dilakukan di kelas mungkin ya, masalah tentang keyakinan kelas tadi. Jadi nanti bisa dilihat di mampir ke kelas 9E, Bapak Ibu yang mengajar nanti di situ ditempel keyakinan kelas yang sudah ada, mungkin yang sudah mengajar. Kemudian poin-poinnya apa, tabel P-nya. Jadi apa yang tampak dan tidak tampak, gitu ya. Ketika misalkan menghormati tampaknya nanti saling menghargai ketika guru berbicara atau tidak acuh terhadap teman, itu ada poin tampak dan tidak tampaknya. Kemudian ini saya akan kembali ke sini, poin yang utama yaitu tentang restitusi tadi ya. Nah, apa yang akan dijelaskan yaitu nanti 2, yaitu 5 posisi kontrol dengan segitiga restitusi. Oke, jadi lihat di sini selama ini kita posisi kontrolnya sebagai apa ya terhadap siswa, gitu ya. Jadi nanti Dayan dosen ini mendefinisikan bahwa posisi kontrol itu ada 5 posisi kontrol. Nanti 1 sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga posisi sebagai teman, pemantau dan manajer. Saya akan berikan video saat setiap poin-poin di sini. Silakan Bapak
Ibu analisis ciri-cirinya, mulai dari nada suaranya, kemudian aktivitasnya apa yang diberikan kepada siswa dan dampaknya terhadap siswa, gitu ya. Oke, kita bahas satu persatu. Nah, ini untuk posisi penghukum. Ini kasusnya. Oh, ada suaranya ya. Pertama, si guru tidak memberi kesempatan untuk siswa untuk memberikan alasan kenapa terlambat. Lalu guru juga menekan terus ke siswa sehingga siswa merasa sangat bersalah gitu ya. Lalu yang ketiga, nada suaranya juga seperti bukan pendidik gitu. Jadi seperti ada gap antara guru dan siswa yang harus tidak. Nada suaranya tinggi seperti membentak gitu kan, itu kan sebenarnya tidak begitu. Jenis hukumannya kira-kira yang diberikan apa? Biasanya kalau apa? Biasanya kalau fisik Iya. Fisik. Kemarin kalau ini tadi kan fisik. Iya. Terima kasih Bu ya, Bu Haji. Betul, ini posisi penghukum tadi nada suaranya tinggi, kemudian dia menggunakan hukuman fisik ataupun verbal. Kadang kata-katanya menyakitkan, ya. Jadi kita juga bisa, sebetulnya saya juga refleksi, saya sudah bagaimana nih seperti itu. Kemudian dia kadang menunjuk-nunjuk atau menghardik, gitu ya. Nah, dampak yang ditimbulkan pada murid nanti mungkin murid akan marah, ya, dendam, atau bersifat agresif munculnya. Kadang-kadang yang lebih parah lagi, kalau kita kan di sekolah guru mata pelajaran ya, jadi mungkin nanti kadang si anaknya tidak akan menyukai terhadap gurunya, bahkan mata pelajaran yang diampunya gitu kan. Kita tidak harus seperti itu ya Bapak Ibu ya. Tapi apa ya, disiplin positif yang berpihak pada murid dan memerdekakan murid. Artinya diberikan kebebasan dia untuk bertindak, tapi masih dalam rangka-rangka keyakinan tadi, nilai-nilai kebijakan yang dia yakini gitu ya, dan nilai-nilai kebajikan. Usaha kita untuk menjadi pada posisi manajer ya kita bertahap gitu ya. Tujuannya jangan lupa bahwa kita seorang guru adalah untuk menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab pada disiplin positif ini gitu ya. Fokus kita ke sana gitu ya. Jadi kita bertahap ya Bapak Ibu ya. Gitu. Itu tentang
tadi sudah menyampaikan tentang restitusi. Nah, restitusi itu adalah, ada yang masih ingat? Pengembalian. Restitusi, pengembalian ya, kalau ada pajak. Restitusi. Enggak, jadi Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Tapi di sini diperlukan kolaborasi, ya. Jadi ada kolaborasi. Siapa yang berkolaborasi? Jadi pada restitusi itu, terutama pada nanti ada segitiga restitusi, ada yang berkolaborasi itu ada 3 pihak. Satu, orang yang melakukan kesalahan, ya. Kemudian kalau yang kedua, kalau dia berkaitan dengan orang lain, berarti orang yang dizolimi. Jadi yang dia melakukan kesalahan, berarti dia menjolimi, gitu ya. Yang kedua, orang yang terzolimi. Nah, yang ketiga, yang berperan dalam restitusi ini satu sebagai mediator. Jadi mediatornya siapa? Supaya nanti di sini ada proses memperbaiki kesalahan, gitu ya. Nah, langkah apa saja pada segitiga restitusi? Nah, ini terlihat Bapak Ibu? Nah, ini ada 3 tahap dalam segitiga restitusi. Yang satu, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan, gitu ya. Jadi menstabilkan identitas itu pada dasarnya apa? Bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kita paham tadi berdasarkan teori kontrol yang William Glasser itu ya, teori kontrol. Oh, kemudian kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Jadi kebayang kalau misalkan anak sudah melakukan kesalahan, sama kita semakin disalahkan, dia identitasnya semakin gagal, buruk. Jadi prinsipnya bahwa seseorang yang melakukan pelanggaran atau kesalahan itu dia sudah identitasnya gagal. Nah, sekarang dengan restitusi ini tujuannya kita mengembalikan supaya menjadi identitas yang baik, yang sukses, identitas yang berhasil, gitu ya. Nah, kemudian yang langkah yang kedua, setelah kita menstabilkan identitas ini supaya anak tidak disalahkan, gitu ya, dia udah ada rasa percaya dirinya. Oh iya ya, wajar sih saya melakukan itu, tapi mengapa saya melakukan itu? Nah, kita validasi dalam tindakan yang salah. Mengapa anak melakukan itu? Berarti ada kebutuhan yang belum dia penuhi, gitu ya. Dan di sini kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Kemudian, apakah cara yang efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, kalau sudah langkah pertama dan kedua sudah terpenuhi, kemudian kita lanjut ke langkah yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan kelas, gitu ya. Jadi keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu ini penjelasannya mungkin. Nah, ini. Jadi pada sisi 1 menstabilkan identitas, prinsip bahwa berdasarkan prinsip setiap membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Tidak semua orang harus berhasil, gitu ya. Kemudian berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal menjadi identitas sukses di sini. Kemudian jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Mudah disalahkan, kasihan, dia nanti semakin terpuruk. Nah, ketika kita melakukan langkah yang pertama, ini kan pernyataan seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Atau juga saya pernah melakukan kesalahan seperti itu kok, gitu ya. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Atau mungkin juga bisa saja anak kesalahannya yang banyak gitu dan dia takut. Kita bisa langsung ke langkah yang ke-5. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, gitu ya. Tapi bapak atau ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini, gitu ya. Kadang anak ketika ada membuat kesalahan, dia malah menyalahkan lagi orang lain, gitu kan. Nah, si ibu tuh lagi gitu. Nah, kita bisa mengajukan pernyataannya ini, gitu ya. Pada validasi menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, pada validasi tindakan yang salah, ini berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Yani, ada 5 kebutuhan. Kita amati, anak ini kan melakukan kesalahan, kebutuhan apa sih yang dia belum penuhi?
nu jajan teh tidak mau makan. Jadi yang mau makannya kemana yang dia mengambil? Berarti si yang mengambil itu kebutuhan apa ini yang belum terpenuhi, gitu ya, kebalikan. Gitu. Berarti dia kebutuhan apa tadi? Kalau mengambil makanan orang lain karena lapar gitu. Kebutuhan bertahan hidup itu. Pernyataannya bisa seperti ini, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Atau kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan ini. Ya. Atau kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting bagi kamu. Itu berarti tadi apa kebutuhannya kalau yang ketiga ini? Pengakuan ya, pengakuan. Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru, ya. Jadi ada perubahan. Di sini dikembalikan ke kebutuhannya. Berdasarkan teori bahwa setiap orang ketika melakukan sesuatu itu karena ada kebutuhan, gitu ya. Yang ketiga, nah setelah langkah 1 dan langkah 2 dilakukan, kita langkah yang ketiga menanyakan keyakinannya. Teori kontrol mengatakan bahwa pada dasarnya kita punya motivasi secara intrinsik, gitu ya. Jadi karena tadi kan kita sudah membuat keyakinan nih, keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dia yakini itu apa? Ya, kita tanyakan kepada anak. Saat perilaku telah divalidasi dan identitas telah stabil, maka guru telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Ya, gitu. Jadi dikaitkan dengan keyakinan yang sudah dipahami. Nah, ini bisa saja pernyataan-pernyataannya apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Kemudian apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati. Ya, sebelumnya kita telah sepakat apa? Yang ketiga, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Nah, kamu mau jadi orang seperti apa gitu? Itu yang tahap terakhir. Jadi nanti biarkan anak mengajukan sendiri perbaikan-perbaikannya gitu ya. Nah, jadi hal-hal yang perlu diperhatikan dalam segitiga restitusi adalah perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan yang telah disepakati. Tidak harus disepakati sih, kadang saya gini, kamu yakin nggak dengan menghormati orang lain? Iya yakin Bu, kalau kamu yang sudah kamu lakukan itu kira-kira sesuai dengan keyakinan yang kamu yakini, gitu. Nanti kebalikan. Kemudian yang kedua, kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki kesalahan. Jadi dia mau dari orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaikinya. Yang ketiga, pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan, ya. Jadi atau misalkan gini, dia tidak mengerjakan PR, hukumannya lari 10 keliling, relevan tidak? Atau misalkan dia bersedia untuk lari keliling 10 lapangan gitu. Lari keliling 10 kali, lari mengelilingi lapangan 10 kali gitu. Itu kan tidak relevan ya, itunya perbaikan kesalahannya gitu ya. Yang keempat, perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang membuat kesalahan. Jadi dia memang mau memperbaiki diri gitu, ditanya kamu mau nggak memperbaiki diri. Yang kelima, perlu didedikasikan waktu bagi pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kira-kira kapan kamu mau merubah, kapan kamu mau memperbaiki ini, gitu ya, gitu. Bapak Ibu. Insyaallah. Semakin kesini semakin ngantuk nih aja. Nah ini, jadi dengan segitiga restitusi diharapkan murid menjadi pribadi yang lebih kuat, ya. Kemudian dia dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi biarkan murid yang mengajukan nih solusinya saya mau seperti apa. Kemudian murid menjadi lebih percaya diri, mandiri dan merdeka. Ya, itu coba dari penjelasan ini. Nah, kita berefleksi. Bapak Ibu kalau paham angkat tangannya 1, kalau paham angkat tangannya 5 jari, kalau tidak paham angkat tangannya 1 jari. Silakan. Paham tidak Bapak Ibu? Paham. Dengan apa yang saya sampaikan? Paham ya. Insya Allah paham ya. Oke. Ya. Tidak paham, tidak paham, Tidak paham, tidak paham. Nah, contohnya institusi apa? Mungkin
Tapi alhamdulillah setelah mempelajari ini, restitusi ini kan pilihan, tapi saya mencoba ketika di kelas siswa ada masalah, kurang direstitusi gitu anak, efeknya seperti apa. Dan alhamdulillah ada perubahan meskipun memang ini prosesnya apa? Restitusi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ais, ini luar biasa. Dan ketika tadi ditayangkan video yang 5 kontrol tadi, begitu ketika muncul satu guru sebagai posisi di yang menghukum, orang pernah gitu. Anu kedua, gitu oke pernah. Nu katilu, eta oke. Nu kaopat, ya pernah. Nu kalima, pernah juga. Ibu dan Bapak, barangkali ini yang menjadi harus dipelajari kita terus menerus, di mana 5 sisi kontrol itu memang dipengaruhi oleh kondisi kita juga. Terkadang ketika kondisi mental kita sebagai pendidik sedang ada hal-hal yang mempengaruhi, terkadang tindakan kita bisa kelima kontrol itu bisa kita ambil gitu, atau bisa kita ini sangat baik sebetulnya dan harus terus diingatkan kepada kita selaku pendidik, supaya ketika kita mau melakukan hukuman, untuk saya pribadi barangkali 5 kontrol saya harus berusaha untuk manajer sehingga mungkin agak ditekan lagi. Ini tidak hanya sampai di sini, saya kira terus diingatkan bila perlu 5 kontrol atau materi-materi ini juga di-share secara berkala di grup medsos kita, di PTM ataupun di grup sosial media kita, supaya kita ingat lagi dan terus menerus dilakukan supaya kita terus ingat. Karena ya seperti yang saya katakan tadi, kadang-kadang saya melakukan ini, kadang-kadang saya melakukan ini, jadi tidak kita konsisten dalam satu kontrol manajer sebagai manajer yang diharapkan, tapi itu terjadi pada kita. Itu barangkali mudah-mudahan ini menjadi pengontrol juga untuk diri saya khususnya, untuk menjadi kontrol manager ya. Mudah-mudahan yang lain juga sama bisa menerapkan. Itu saja Bu, terima kasih. Terima kasih Pak Dedi atas refleksinya. Insya Allah nanti materi-materi yang memang ini tentang budaya positif, materinya sangat bagus. Kami juga memahami cuma sebentar itu ya, sayang gitu materinya. Nah, makanya di-share yang ingin sebagai CGP gitu ya, kami itu ingin bahwa apa yang kami pahami, kita setelah kita berbagi pengalaman, yuk kita bergerak bersama itu untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah, ya, membentuk siswa menjadi identitas yang sukses, yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, itu mungkin dari saya. Sekian atas pemaparan dari saya. Mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan. Terima kasih atas kehadirannya sampai saat ini. Itu masih standby, sudah jam 2:30, itu jamnya jam 2. Ya, itu saja mungkin dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembali kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadi Anak, Kepala SMP Negeri 1 Pemilihan. Barusan kami sudah melakukan presentasi dari ibu-ibu calon guru penggerak. Dalam benak saya terpikir bahwa suatu ketika ada teman yang bertanya, yang bagaimana sih yang namanya misalkan berperilaku baik itu. Nah, dengan barusan muncul budaya positif dengan segala macam penjelasannya, itu menjadi lebih jelas lagi, lebih rinci lagi. Ternyata memang ada landasan secara teoritis akademisnya yang kemudian bisa sebetulnya dilaksanakan dalam praktek kita melayani pendidikan ke anak-anak kita. Bagus sekali
adalah kesempatan yang langka, sebab kalaupun kita sengaja membaca kadang-kadang kita kurang paham, tapi ketika kita sharing seperti begini di antara teman, itu insya Allah akan mendorong kita menjadi lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rita Saptiani, guru IPA di SMP Negeri 1 Pamulihan, Kabupaten Sumedang. Setelah mengikuti penerapan budaya positif di sekolah yang disampaikan oleh Ibu Eis Siti Aisyah SSI sebagai salah seorang calon guru penggerak angkatan kelima Kabupaten Sumedang, dengan ini saya sangat mengapresiasi sekali apa yang sudah Bu Eis sampaikan tentang restitusi yang mungkin menjadi pembelajaran bagi kami sebagai pendidik dalam kehidupan sehari-hari, dalam pembelajaran sehari-hari. Apa yang kita lakukan terhadap siswa yang melakukan pelanggaran, mungkin selama ini kita hanya menjudge pada satu keputusan atau pada satu perilaku saja. Ternyata masih banyak hal-hal yang belum kami dapatkan secara pengalaman ataupun secara teori, yang alhamdulillah setelah Ibu Is memberikan sharing ilmunya, kami mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan apa yang sudah Bu Is sampaikan tentang restitusi, kita bisa menyadari apa yang menjadi kesalahan siswa, juga kita bisa menempatkan siswa dan mengembalikan siswa ke dalam posisinya semula, ke dalam kelompoknya sesuai dengan perubahan karakter yang lebih kuat yang kita harapkan. Terima kasih Bu Is atas ilmunya, betul-betul sangat bermanfaat. Semangat Bu Is, semoga kedepannya semakin lancar dan sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lili Sundari SMD, guru SMP Negeri 1 Pamulihan. Setelah saya mengikuti IHT tentang penerapan budaya positif di kelas dengan materi 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi yang dibawakan oleh Ibu Eis Siti Aisyah SSI CPP Angkatan 5 Sekolah Generasi Muda. Untuk memerdekakan dan memandirikan murid, maka ada 5 posisi kontrol yang harus diterapkan oleh seorang guru dalam melakukan kontrol. Di antaranya posisi pembuku, posisi pembuat merasa bersalah, posisi teman, posisi pemantau, dan posisi manajer. Dari 5 posisi tersebut, yang paling ideal dan dapat menunjang motivasi murid adalah posisi manajer, karena di sini guru dapat membimbing murid untuk mengerjakan masalah secara mandiri. Dengan memahami 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi, keyakinan saya murid akan dapat menyelesaikan masalahnya dengan penuh percaya diri, mandiri, dan keyakinan yang lebih kuat. Terima kasih kepada Bu Eis Siti Aisyah.